kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumat 18 Agustus 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami rencanakan dan apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia
yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sesungguhnya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai untuk orang jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, jika semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sikap setia kunci dalam sebuah hubungan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mengujinya dengan memberikan pertanyaan tentang perceraian. Mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya atas alasan apapun. Namun menarik bahwa Yesus merespon mereka dengan mengacu pada kisah penciptaan manusia, bahwa dari awal Allah telah merencanakan pernikahan sebagai ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara seorang pria dan seorang wanita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus melanjutkan penjelasannya bahwa perceraian hanya diizinkan dalam kasus kebencian dan perzinahan. Dia menekankan bahwa siapapun yang menceraikan istrinya, kecuali dalam kasus tersebut, yakni kebencian dan perzinahan. Dalam pandangan Allah, ikatan pernikahan adalah suci dan tidak boleh diabaikan secara sembarangan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, para murid menganggap perkataan Yesus ini sangat berat dan sangat keras. Dan mereka menyimpulkan bahwa lebih baik tidak menikah sama sekali jika demikian adanya. Yesus memberikan pemahaman yang lebih lanjut lagi bahwa tidak semua orang mampu menerima ajaran ini. Beberapa dapat hidup tanpa menikah untuk
fokus pada pelayanan Tuhan, sementara yang lain dipanggil untuk menikah dan membentuk keluarga. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita melihat bacaan Injil dan merenungkannya, bahwa betapa pentingnya kesucian dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan. Yesus menunjukkan bahwa pernikahan adalah rencana Allah yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Ia juga mengakui panggilan yang berbeda-beda dalam hidup, baik untuk menikah maupun hidup selibat demi pelayanan Tuhan. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat-sahabat Doa Kekuatanku Channel. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam doa juga dalam permenungan Sabda Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan terus hadir menyapa setiap hati.